Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kader-kader KMNU dan teman-teman pendengar. Selamat datang di podcast BSO Kewirausahaan. Podcast kali ini kita akan membahas mengenai program PMW. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih PMW itu singkatan dari apa? Ya betul. Jadi PMW itu singkatan dari Program Mahasiswa Wirausaha. Program ini cukup bergengsi loh teman-teman, karena sering diikuti oleh mahasiswa Unsud. Nah, buat teman-teman yang mau merintis usaha atau sedang menjalankan usaha, sabi banget nih ikutan PMW. Nah, kalau ngomongin PMW, rasanya kurang lengkap kalau nggak mendatangkan seseorang yang udah terjun langsung dong, ya alias yang udah berpengalaman. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung nih sama salah satu kader KMNU panutan yang udah berpengalaman di bidang wirausaha tentunya. Beliau ini juga pernah lolos pendanaan PMW loh. Yuk langsung aja kita kenalan sama Mas Eko. Halo Mas Eko, gimana kabarnya nih? Karena mungkin dari teman-teman pendengar belum pada tahu, jadi kita kenalan dulu kali ya Mas. Mas Eko ini dari jurusan apa sih Mas? Terus angkatan berapa? Oke. Halo, selamat malam kader-kader KMNU dan teman-teman pendengar. Perkenalkan, nama saya Eko Septibowo dari jurusan Teknik Pertanian 2017. Oke, makasih. Salam kenal Mas Eko. Lanjut, kalau boleh tahu nih, dulu itu Mas Eko pernah ikut program wirausaha apa aja sih Mas selama di Unsud? Alhamdulillah, saya pernah ikut PMW 2 kali. Itu mengenai aquaponik. Yang kedua tentang pisang kepintis. Nah, kemudian selain PMW juga dulu saya sempat ikut Tunas BIMA, Tunas Bisnis Mahasiswa Pertanian, itu sebanyak 2 kali. Untuk yang pertama itu mengenai aquaponik juga, dan yang kedua mengenai budidaya jagung. Nah, selain 2 event itu, saya juga alhamdulillah pernah mendapatkan pendanaan untuk program PKM, yaitu program PKM KC. Wah, keren banget ya teman-teman pengalamannya Mas Eko. Selanjutnya, Mas Eko tuh tahu info kegiatan tadi, program wirausaha itu dari mana aja sih? Untuk info mengenai PKM itu biasanya itu akan disosialisasikan di setiap fakultas. Selain itu juga biasanya ada pemasangan banner di PKM atau pusat kegiatan mahasiswa, dan juga biasanya itu diinformasikan di setiap grup-grup prodi ataupun grup kelas itu. Oke, lanjut nih. Kemudian kita berbicara tentang tim. Berapa sih Mas minimal anggota tiap tim itu? Untuk anggota tim, jadi di PMW peraturannya satu tim itu terdiri dari minimal 3 anggota, dan untuk maksimalnya itu ada sebanyak 5 anggota, seperti itu. Oke Mas Eko, lanjut. Nah Mas Eko kan udah beberapa kali mengikuti program wirausaha. Nah kalau boleh tahu Mas Eko itu mengambil tema aja sih Mas? Apa aja nih Mas? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman pendengar. Oke, tadi sudah saya jelaskan sedikit. Untuk tema, untuk mengenai PMW ini khususnya, dulu untuk awal saya mengambil tema tentang aquaponik. Jadi aquaponik itu budidaya ikan dan juga tanaman secara bersamaan. Nah, kemudian untuk yang PMW selanjutnya saya mengambil tema budidaya pisang. Di situ termasuk juga untuk proses penjualannya. Oke, mantap. Lanjut, saat itu kenapa bisa muncul ide kayak gitu ya Mas? Oke, yang jelas untuk ide karena ketertarikan terhadap bidang yang saya ambil itu. Oke. Kemudian pas udah tahu lolos pendanaan nih, ceritain dong Mas pahit manis perjuangannya sampai akhirnya bisa kayak sekarang. Oke ya, mengenai pahit manisnya, kalau pahitnya itu ada beberapa kendala yang biasanya terjadi, seperti tim yang kurang solid, kemudian harus sabar karena di sini nggak hanya cuma
mengurusin program yang ada, tapi juga kita harus mengurusin masalah administrasinya. Nah, kemudian biasanya dana yang turun itu tidak full 100%. Artinya misalkan pengajuan 7 juta, ya biasanya itu maksimalnya sekitar 7 juta. Nah, kemudian untuk pencairannya itu biasanya hanya 3-4 jutaan. Seperti itu. Nah, kemudian dari dana itu dibagi dalam dua tahap pencairan. Untuk tahap pencairan pertama itu sejumlah 70% dan untuk pencairan kedua sebesar 30%. Nah, kemudian benefitnya apa ketika kita bisa mengikuti kegiatan tersebut? Nah, kalau memang serius untuk menjalani usaha tersebut, bisa jadi peluang usaha untuk sampingan. Nah, syukur bisa berkembang dan bisa diikutsertakan dalam program KBMI yang yaitu program wirausaha tingkat nasional dan bisa mendapatkan dana yang jauh lebih besar daripada PMP seperti itu. Oke, mantap banget. Lanjut nih, misal teman-teman kan kalau ikut program wirausaha, khususnya PMW, tentunya pengen dong buat lolos pendanaan. Nah, kira-kira hal apa aja sih Mas yang harus diperhatiin buat lolos pendanaan? Nah, ini hal yang sangat penting dalam pembuatan atau kegiatan PMW itu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan atau kita perhatikan dalam pembuatan proposal agar kita bisa lolos. Nah, yang pertama mengenai ide. Nah, jadi mengenai ide itu harus jelas karena ini mengarah ke usaha, bukan untuk riset. Jadi idenya itu harus jelas, jangan terlalu susah. Nah, kemudian untuk yang kedua itu, syukur ide tersebut sudah pernah kita praktekkan ataupun bahkan sudah pernah kita jalankan usahanya. Jadi kita menguasai ide tersebut. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Nah, yang selanjutnya harus menguasai ide ataupun materi di dalam proposal, terutama nanti ketika kita proses wawancara ataupun pemaparan untuk bisa tembus dalam pendanaan. Nah, kemudian ini pun juga harus penting, untuk proposal harus lengkap dan syukur bisa sesuai dengan format seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian saat pembuatan proposal ataupun saat menjalankan usaha, biasanya kan ada berbagai kendala ya Mas. Nah, gimana sih caranya buat tetap istiqomah buat ngerjain semua itu? Nah, ini sering sekali terjadi ya. Jadi gimana caranya tetap istiqomah nih yang agak susah. Nah, caranya ya biasanya kalau menurut saya itu harus ada ketertarikan di awal. Kenapa? Agar berjalannya ke depan akan lebih mudah. Biasanya kalau kita udah tertarik ya insya Allah sampai akhir pun bisa akan tertarik. Nah, kemudian untuk idenya itu jangan terlalu susah. Ini di sini jangan terlalu susah, nanti akan memberatkan kita dalam pengaplikasian ide tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut. Berbicara tentang lolos pendanaan nih, ada nggak sih Mas kasus yang udah didanai, tapi kemudian usahanya malah nggak lanjut? Ya, ini kasus yang mungkin ada dan saya juga menemui ada beberapa lah seperti itu yang sudah pendanaan tetapi di dalam pelaksanaannya itu tidak berjalan seperti itu. Yang penting ada produknya tapi tidak ada profitnya seperti itu biasanya. Oke, next pesan dan motivasi buat kader-kader KMNU yang pengen ikut PMW apa nih Mas? Nah, untuk pesannya intinya dipersiapkan skill wirausaha dari sekarang. Kenapa? Karena sekarang tuh mencari lapangan pekerjaan itu cukup susah dan jumlahnya pun sedikit. Nah, minimal ketika kita memiliki pengalaman dalam wirausaha, bisa kita gunakan untuk mengisi waktu luang dengan berwirausaha. Nah, berwirausaha itu bisa dimulai sejak dini. Selagi ada kesempatan, maka manfaatkanlah peluang tersebut. Nah,
Kenapa? Karena tidak ada kesempatan kedua setelah teman-teman nanti lulus dari perkuliahan. Karena yaitu biasanya ketika kita menunggu untuk proses pendapatan pekerjaan, nah di situ skill wirausaha kita bisa kita aplikasikan. Syukur juga nanti kita ada jaringan dana yang bisa kita manfaatkan untuk mengisi waktu tersebut. Nah, seperti itu. Oke, mantap banget nih pesan dan motivasi dari Mas Eko. Seru banget ya teman-teman obrolan kita kali ini, meskipun cuma sebentar, tapi semoga apa yang kita obrolin ini bisa jadi motivasi buat teman-teman pendengar semuanya ya. Makasih banyak loh buat Mas Eko yang udah mau sharing-sharing banyak hal tentang PMW. Buat kader-kader KMNU yang pengen nanya lebih lanjut, boleh tanya langsung ke Mas Eko. Betul kan Mas? Ya, betul sekali. Nah, jadi apabila teman-teman masih ada yang bingung atau ada yang perlu ditanyakan terkait wirausaha atau pembuatan proposal PMW, bisa menghubungi ke nomor saya. Oke, terakhir nih Mas, closing statement dong Mas buat kader-kader KMNU yang jadi pendengar podcast ini. Oke, manfaatkanlah waktu luang dan jangan sia-siakan selagi ada kesempatan, karena tidak akan ada ruginya apabila kita mengikuti program wirausaha, khususnya program mahasiswa wirausaha. Oke, mantap banget. Akhirnya kita sudah di penghujung podcast. Semoga bermanfaat and see you next time. Pagi-pagi makan buah naga. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.